Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Hardian Rahman dari kelas PAI 4D akan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau Q&A dari para mahasiswa, khususnya mata kuliah materi PAI SMP. Jadi ada 3 pertanyaan yang telah dikumpulkan daripada mahasiswa untuk Q&A hari ini. Sekarang pertanyaan yang pertama yang akan saya jawab, insya Allah, bagaimana bila hewan yang menjadi kurban belum cukup umurnya, tetapi memiliki kriteria yang lainnya seperti besar, sehat, dan tidak cacat, dan berapa batas umur dari hewan yang menjadi kurban? Oke, ini pertanyaan pertama. Jadi hewan kurban walaupun sehat, besar gitu kan, sehat, besar, gemuk dan segala macam, tapi jika belum mencapai batas umur yang ditentukan untuk dibolehkan atau tidaknya menjadi hewan kurban gitu kan. Jadi hewan kurban itu ada batasan-batasan umurnya, walaupun sebelum batas umurnya itu sudah terlihat gemuk, besar, sehat sekali gitu kan. Jadi di sini ada batas umurnya, yaitu jika kambing atau domba batasan umurnya itu 1 tahun. Batasan umurnya itu 1 tahun, dan maksimalnya itu baiknya itu 2 tahun. Kan 1 tahun itu sudah diperbolehkan kambing itu untuk dikurbankan. Jika domba, ada beberapa kaul ulama pun ada yang menyebutkan 1 tahun, dan ada pula yang menyebutkan 6 bulan. Itu kan ada yang menyebutkan 6 bulan. Dan pada intinya yang semaksimal mungkin itu, yang baik itu adalah 2 tahun. Itu kan untuk kambing. Lalu ada sapi. Sapi itu 2 tahun. Sapi itu batas umurnya 2 tahun. Lalu diperbolehkan untuk dikurbankan gitu kan setelah umur 2 tahun. Lalu ada unta. Itu kan ini cukup jarang ya kurban itu dilakukan oleh di Indonesia itu dengan unta, karena yang pertama terlalu mahal untuk unta, dan lagi unta itu biasanya adanya di daerah-daerah Timur Tengah ya, seperti Mekah terutama gitu kan, Arab Saudi. Ada batasan umur untuk unta itu 5 sampai 6 tahun. 5 sampai 6 tahun. Matangnya umur unta untuk disembelih atau dikurbankan ya adalah 5 sampai 6 tahun. Jadi seperti itu batasan-batasan umur hewan kurban yang diperbolehkan disembelih gitu. Jadi nggak asal. Walaupun hewan ternaknya bagus, gemuk, sehat sekali gitu kan, tapi kalau belum mencapai batas umur yang diperbolehkan oleh para kaul ulama ahli fikih, tidak diperkenankan. Jadi seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya ada, dalam melaksanakan kurban 1 kambing atau 1 sapi, bisakah diniatkan atau diatasnamakan untuk 1 keluarga? Jika bisa, adakah dalil atau pendapat para ulama? Jadi untuk untuk satu kambing itu yang telah ditetapkan di mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i adalah 1 kambing untuk 1 orang gitu. 1 kambing untuk 1 orang. Dan 1 sapi untuk 7 anggota atau 7 orang gitu. Jadi misalkan saya ingin menyembelih atau berkurban dengan kambing, ya tentunya hanya saya saja yang diperbolehkan masuk gitu kan, terdaftar di 1 kambing itu, karena kapasitasnya atau kuotanya hanya 1 orang untuk 1 kambing. Kecuali untuk 1 sapi. 1 sapi diperbolehkan untuk 7 anggota gitu kan. Tapi diperbolehkan juga jika saya mempunyai biaya, mempunyai rezeki, saya sendiri ingin berkurban 1 sapi, diperbolehkan atau tidak? Sangat diperbolehkan gitu. Dan kuotanya 7 orang. Jika 1 orang ingin menyembelih 1 sapi, ya tidak jadi masalah, diperbolehkan gitu kan. Itu menurut ulama
ahli fikih atau di mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i seperti itu, pembahasan tentang kriteria atau kuota kurban, itu kan hewan kurban. Jadi satu kambing untuk satu orang maksimalnya, dan satu sapi untuk 7 anggota keluarga, 7 orang maksimalnya, seperti itu. Lalu yang terakhir ada pertanyaan, bagaimana hukumnya jika satu sekolah atau lembaga pendidikan iuran untuk membeli hewan kurban, satu sapi contohnya, lalu menyembelihnya. Sedangkan menurut hukum fikih, satu sapi memiliki kapasitas 7 orang saja. Ya, ini saya pun mengalami hal seperti ini. Seperti dulu saya sekolah SMP, ada iuran untuk belajar berkurban. Jadi satu kelas itu iuran 10.000, 20.000 untuk satu sekolah itu sampai terbeli 3 ekor sapi. Dan sementara 3 ekor sapi itu kuotanya 21 orang. 3 kali 7 itu 21. Dan sementara satu lembaga pendidikan saat itu di sekolah saya, di SMP saat itu, lebih dari 21 orang, bahkan ratusan orang. Jadi bagaimana hukumnya gitu kan? Bagaimana hukumnya kan, sementara kuota sapi itu 7 orang. Itu kan sementara di lembaga sekolah tersebut lebih daripada 7 orang. Bahkan ratusan, bahkan ribuan gitu kan. Diperbolehkan saja, hanya saja ini tidak termasuk kategori kurban, tapi belajar kurban atau simulasi daripada kurban. Jadi dalam metode pendidikan itu, sekolah itu mengajarkan dari sejak dini itu untuk mengajarkan kepada siswa-siswanya untuk belajar untuk kedepannya berkurban gitu kan. Pertama daripada iuran untuk membeli hewan kurbannya gitu kan. Mungkin di pondok pesantren sudah ada yang belajar daripada sejak dini, seumuran SMP atau SMA gitu kan, yang belajar menyembelih daripada yang paling terkecil dulu dari ayam, kambing gitu kan. Lalu mungkin udah kapasitas umurnya yang mulai dewasa, belajar menyembelih sapi gitu kan. Bahkan kalau ada unta, ya unta mungkin disembelih gitu kan untuk kurban, belajar gitu ya. Jadi di sini itu ketika lembaga pendidikan iuran itu untuk semua murid dan membeli beberapa hewan kurban dan kuotanya tidak sama sekali masuk gitu kan, yaitu masuknya kepada belajar berkurban gitu kan, belajar berkurban. Jadi bukan masuknya untuk kurban, tapi belajar kurban dan simulasi gitu, belajar daripada sejak dini anak-anak itu ikut andil agar jiwanya itu, oh saya mau nih belajar kurban gitu kan. Jadi nggak harus orang tua aja gitu, orang tua saya aja gitu yang berkurban, saya juga mau berkurban. Jadi dari sejak dini gitu kan, dan pada akhirnya daging kurbannya pun dibagikan kepada orang-orang yang layak untuk diberi ya, tentunya seperti fakir miskin gitu kan. Lalu orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi tidak jadi masalah. Hanya saja di sini disebutnya simulasi kurban, belajar berkurban, tapi bukan kurban yang sebenar-benar kurban ya, karena kurban yang sebenar-benar kurban itu sudah ada hukum-hukumnya, hukum jelasnya daripada mazhab Imam Syafi'iyah dan para ahli-ahli fikih sudah dicantumkan, sudah tertera banyak sekali hukumnya, seperti apanya. Jadi kalau misalnya 21, misalnya 3 ekor sapi untuk 21 kategori kuotanya itu 21 orang, sementara di lembaga pendidikan tersebut lebih daripada 100 orang. Jadi masuk kepada simulasi kurban. Jadi seperti itu. Jadi tidak jadi masalah. Jadi mungkin jatuhnya di sodakoh ya. Sodakoh. Masuknya ke sedekah, dagingnya ya uangnya gitu kan, yang masuknya jadi ke sedekah, jadi tidak masuk kurban. Tapi untuk simulasi kurban, untuk belajar kurban termasuk, diperbolehkan. Itu juga hal yang baik gitu kan, walaupun bukan real berkurban gitu kan, tapi mendidik anak atau peserta didik dari sejak dini itu untuk memiliki rasa gitu kan, rasa bahwa saya pun nanti ke depannya harus nih mempunyai mimpi, mempunyai cita-cita berkurban juga gitu kan tentunya. Jadi seperti itu, dia pengenalan juga untuk berkurban untuk anak-anak yang belum tahu mungkin sejak dininya kurban itu seperti apa. Jadi seperti itu. 3 pertanyaan ini alhamdulillah pribadinya untuk saya dan umumnya
Dan khususnya untuk saya jawaban-jawaban ini, dan umumnya untuk yang menonton nanti, jika ada kekurangan, tentunya banyak sekali kekurangan daripada jawaban-jawaban yang saya telah berikan, yang telah saya sampaikan, bisa komen gitu kan. Ada dalil yang spesifik, mungkin ada yang dalil yang lebih sahih, mungkin ada dalil Quran atau apa dari para sahabat, bisa dicantumkan saja nanti di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.